Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada saat ini. Senang sekali boleh berjumpa dalam kebersamaan di hadirat Tuhan. Mari awali pagi ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Adalah sukacita karena saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu, untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa kebenaran Tuhan akan disingkapkan bagi kami saat ini. Ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, jamah hati setiap kami, sehingga firman ini dapat menyentuh hati kami, dapat membangun iman kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Filipi 4 ayat 4-9. Yang berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, berpikir positif mendatangkan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang senantiasa memandang segala sesuatu dari faktor negatifnya dapat menyebabkan orang itu menjadi khawatir, tertekan, bahkan tidak dapat lagi mengucap syukur atas apa yang ia miliki. Pikiran negatif biasanya timbul saat kita mulai mengalami keadaan yang berat. Kita mungkin akan mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat wajar, karena bagaimana mungkin kita dapat bersukacita saat kita mengalami masa yang berat? Atau bagaimana mungkin kita bisa tersenyum saat beban berat menghampiri hidup kita? Paulus membuktikan bahwa ia bisa bersukacita saat ia berada di masa yang berat. Saat Paulus memberi motivasi penguatan bagi jemaat di Filipi, ia dalam keadaan yang berat, terbelenggu di dalam penjara. Dan saat ia memberi motivasi dan penguatan bagi jemaat, ia mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nasihat Paulus ini sungguh meneguhkan jemaat Filipi, karena motivasi dan penguatan ini disampaikan pada saat Paulus sendiri mengalami keadaan yang begitu berat dan sulit. Tetapi ia tetap bersukacita. Lalu apa yang membuat Paulus bersukacita di dalam keadaan yang berat itu? Mengapa ia mampu bersukacita pada saat ia mengalami tekanan? Kita melihat
Karena di dalam keadaan berat itu, Paulus tidak menyalahkan keadaan, tidak marah kepada Allah. Ia tidak mengatakan bahwa karena Injil ia masuk dalam penjara. Ia tidak mengatakan mengapa ia harus dipenjara. Tetapi dia mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kunci sukacita yang dialami Paulus itu karena dalam keadaan yang berat, ia memikirkan sesuatu yang indah, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang positif tentang kebaikan Tuhan. Ia pikirkan dan itu membangkitkan kekuatan dan menjadi penguatan bagi dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika saat ini kita dalam pergumulan, menghadapi keadaan yang tidak mudah, menghadapi keadaan yang sungguh berat, dan mengalami kekhawatiran yang berlebihan, kita mungkin berpikir, bagaimana masa depan anak-anak saya? Sedangkan untuk makan pun saya susah. Bagaimana kalau sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap? Bagaimana sampai saat ini saya memiliki banyak kredit? Bagaimana kalau sampai saat ini apa yang saya harapkan tidak tercapai? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berpikirlah positif bahwa saat orang mengatakan itu mustahil, katakan pada dirimu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat orang di sekitar kita mengatakan lebih baik menyerah, kamu tidak akan mampu, katakan pada dirimu, Allah sungguh sangat hebat, berkuasa, dan mampu melakukan apapun. Karena dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang bersuka cita bermanfaat sebagai penyembuh, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berpikirlah positif, maka sukacita akan memenuhi hatimu. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Hanya Engkau yang kami puji dan muliakan ya Tuhan, di tengah sukacita kami saat ini. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami renungkan bersama, materaikan dalam hati setiap kami. Kiranya kami semakin diperlengkapi oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpikir positif. Karena ketika kami berpikir positif, maka sukacita akan selalu meluap di hati setiap kami. Ya Tuhan, Engkau berkati kami sepanjang hari ini dengan pekerjaan yang akan kami kerjakan dan lakukan masing-masing. Engkau berkati tangan kami yang akan bekerja dan kaki kami kemanapun kami akan melangkah. Jauhkan kami dari segala bahaya, sehingga pekerjaan yang kami kerjakan hari ini dapat berjalan dengan baik. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang menata pelayanan di ladang Tuhan. Beri hikmat kemampuan dalam mengemban tugas yang mulia ini. Dan Tuhan akan selalu memperlengkapi mereka di dalam mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul, yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami depresi, khawatir berlebih, ketakutan, Tuhan pulihkan hati dan pikiran mereka. Kuatkanlah iman ketika iman mulai goyah. Saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini Tuhan berkati mereka. Beri umur panjang, berkat dan damai sejahtera. Ajar selalu bersyukur dalam hidupnya. Harapan, cita-cita, tentu kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan.
Ya Tuhan, pada akhirnya kami mengakui bahwa kami lemah dan kami membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Berkati dan tuntun kami Tuhan. Nyatakan kebaikan dan kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Inilah doa kami, inilah harapan kami, yang kami bawa hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.